our business by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa, luar biasa, Allah Akbar. Luar biasa, semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah mau mengajak kehadiran terlebih dahulu ya. Azwa Askia, dan Afifah Nur Aziza. Oke, baik anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, harapannya menggunakan model pembelajaran jigsaw ini, anak-anak bisa membandingkan bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia, baik itu dari segi agama, budaya, suku maupun profesi. Silahkan kerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, ini kalau yang sudah baca-baca pasti bisa ya, tapi kalau yang belum pernah baca-baca ya mungkin sedikit ada gambarannya saja. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, bagus ya. Nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan kepada ketua kelas ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu agar lebih semangat dan juga siap untuk kegiatan berikutnya. Kita mau acting. Silakan semuanya berdiri. Kali siap saya bisa, bisa saya siap, saya bisa saya siap dan melakukan. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak. Kalian di rumah pasti punya tetangga atau saudara ya? Kok Dila nggak punya? Dila nggak punya? Punya. Ya, Dila, di tetangga sekitar rumahmu ada nggak yang punya kepercayaan berbeda atau suku yang berbeda dengan Dila? Ada. Kalau Dila sendiri sukunya apa? Campur. Campurnya apa? Jawa. Sebenarnya apa sih tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat makhluknya atau kita ini berbeda-beda? Untuk kalian di surat Al-Maidah ayat 48. Contohnya yang akan kita diskusikan nanti itu adalah pluralitas agama, pluralitas budaya, suku dan juga pekerjaan. Oleh karena itu tadi Ustazah sudah menyampaikan kita akan menggunakan metode jigsaw. Yang pertama, Ustazah akan membagi kalian menjadi kelompok asal terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan Ustazah bentuk menjadi kelompok ahli, di mana masing-masing kelompok ahli itu akan membahas jenis-jenis pluralitas yang berbeda, gitu ya. Nah, silahkan kalian menyesuaikan dengan yang ada di BPT. Yang pertama, pluralitas agama, bisa duduk di sebelah sini ya. Itu ada Azwa, Firlia, Najwa, dan Sawa. Kemudian untuk kelompok ahli yang membahas pluralitas budaya, bisa duduk di kelompok sini. Ada Eva, Kaila, Nunuy, dan Siti. Membahas tentang suku bangsa. Dan yang terakhir tentang pekerjaannya. Oke, silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit ya. Oh ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ya sama Ustazah ya. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan. Apakah perbedaan pekerjaan masyarakat Lampung menjadikan masyarakat hidup rukun atau menimbulkan konflik? Di sini tadi ada konfliknya nggak? Nggak, berarti hidup rukun, gitu. Seperti itu. Beda. Katolik itu yang pertama, nanti kalau Protestan itu dia sudah mengalami banyak kelonggaran sih. Kalau Kristen Protestan itu
Kayaknya beda juga sih. Kalau kitabnya Kristen dan Katolik kalian tidak tahu? Iya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk diskusi kelompok ahli. Ustazah akan mengambil LKPD-nya ya. Dan sekarang LKPD-nya letakkan saja di meja masing-masing. Ustazah akan mengambil. Sekarang kalian kembali ke kelompok asal. Kelompok 1 ada Azwa, Iva, Jihan, Cahya. Kelompok 2 Firlia, Kaila, Dila, Naila R, Naila F. Kemudian kelompok 3 Najwa, Nunuy, Pinan, Presil. Dan kelompok 4 Salwa, Siti, Fiona, dan Zakia. Oke, sekarang waktunya perwakilan dari kelompok ahli tentang pluralitas agama menjelaskan kepada temannya. Dimulai dari sekarang. Sekarang waktunya untuk menjelaskan tentang pluralitas budaya. Ada ya kayak perbedaan lokasi gitulah. Ya Aceh, Padang itu ada di Sumatera Barat, itu kan ada budayanya sendiri gitu-gitu. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan pluralitas suku bangsa. Sangat banyak, ada 300 lebih suku bangsa di Indonesia, terutama kan ada Jawa. Jawa itu suku yang paling besar di Indonesia. Kalau totalnya bisa mencapai 41%. Yang terakhir yaitu penjelasan mengenai pluralitas profesi di Indonesia. Jawa itu profesinya misal banyak yang kerja di bagian karyawan atau lain sebagainya. Tapi kalau di pesisir itu dia lebih banyak ke nelayan untuk ke pesisirnya. Oke, waktunya sudah habis. Selesai semuanya. Oke, bagaimana? Apakah yang dijelaskan temannya sudah bisa diserap semua? Nah, kita akan menguji ya, apakah tadi yang sudah disampaikan oleh temannya itu benar-benar dipahami. Oke, Ustazah akan mengundi dengan Will's Web namanya, gitu. Jadi di sini nanti siapa yang keluar namanya itu adalah yang akan menjelaskan suatu tema tertentu yang tidak sama dengan yang dia bahas dalam kelompok ahli, ya. Oke, sekarang Ustazah mau nunjuk namanya dulu. Siap-siap. Zakia. Zakia tadi di kelompok ahli menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang pluralitas profesi. Oke, sekarang silakan jelaskan tentang pluralitas agama. Pluralitas agama. Jadi di Indonesia kan ada banyak agama, itu salah satu ada pluralitas agama. Jadi nggak cuma satu gitu agama di Indonesia. Kayak contohnya ada Islam yang terbanyak di Indonesia, itu tempat ibadahnya masjid, kitabnya Al-Quran, hari besarnya Idul Adha sama Idul Fitri. Nah terus ada Kristen Katolik sama Protestan, dia Buddha, tempatnya pura. Nah terus ada juga Buddha itu wihara, terus Hindu itu pura. Nah sama Konghucu itu keloteng. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Zakia. Oke, selanjutnya terima kasih. Iya, Firlia. Di Indonesia itu memiliki 300 lebih etnik suku bangsa, dan suku terbesar di Indonesia itu ada Jawa dengan persentasenya 41%. Terus ada Palembang dan Ogan. Terus karena banyak suku bangsa di Indonesia, kita harus dapat menghargai supaya tidak terjadi perpecahan. Oke, tepuk tangan untuk Firlia. Bagus ya penjelasannya ya. Dari perwakilan tadi yang sudah menjelaskan secara acak, Ustazah yakin kalian sepertinya sudah bisa memahami apa yang dijelaskan oleh tadi teman-temannya ya. Nah, sekarang sebelum kita bermain game, kita akan bermain game lagi, tapi game kelompok ya. Nah, kalian akan mengerjakan satu LKPD dulu. Di sini kalian akan
membahas bagaimana pemecahan masalah tentang atau karena disebabkan oleh pluralitas masyarakat di Indonesia ya. Saya Reno. Saya Amala. Ini merupakan kisah pertemanan kami. Saya lahir dan dibesarkan di Riau. Itu tadi masalahnya. Nah, bagaimana kira-kira pemecahan dari masalah yang dialami antara Reno dan Amala? Kelompok 3 sudah ya sepertinya ya? Sudah. Oke, siapa lagi yang sudah? Kelompok sudah? Sudah. Oke, sepertinya sudah semua ya. Nah, silakan sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penyelesaian solusi, jadi kita harus penyelesaian masalah, kita harus menghormati budaya di tempat yang kita kunjungi. Jadi kita harus tahu bagaimana budaya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu agar tidak terjadi perpecahan atau konflik. Oke, terima kasih ya kelompok Fiona dan juga kelompoknya Ikfirlia tadi yang sudah menjelaskan tentang pemecahan masalah terkait pluralitas sosial. Sekarang adalah kelompok 3 untuk menjelaskan tentang manfaat pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Silakan, Presil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manfaatnya di sini itu ada 4. Saling tertanamnya rasa sikap toleransi. Toleransi itu kan penting dimanapun kalian berada. Toleransi itu yang wajib dan harus diutamakan. Karena kalau misalnya kalian nggak toleransi dengan agama lain ataupun suku lain, itu bakal terjadi perpecahan budaya. Terus kalau menghargai itu agar tidak terjadi perpecahan antara suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Terima kasih tadi atas presentasinya dan juga diskusinya. Terakhir sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, kita akan bermain sedikit kuis ya. Pluralitas di Indonesia memiliki 4 dimensi yang berbeda. Meskipun berbeda, namun kita tetap harus hidup rukun dan bertoleransi. Berikut ini yang tidak termasuk dimensi pluralitas adalah mendapatkan nilai tertinggi. Oleh karena itu, bintangnya Ustazah bagi 2 ya. Barakallah. Penguatan konsep terlebih dahulu ya. Nah, jadi pluralitas itu tadi adalah kemajemukan atau keberagaman atau kebinekaan atau multikultural, yaitu Jawa, Sunda, dan Batak. Sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, kira-kira anak-anak apa manfaat dari pelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Dari sana kita tahu berbagai macam kualitas, nah dari situ kita tahu betapa beragamnya bangsa Indonesia ini. Itu kita belajar gimana cara kita bisa bertoleransi, menghargai perbedaan yang nanti akan wujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tutup sesi terakhir ya, yaitu post-test. Silahkan post-test ini dikerjakan. Karena anak-anak sudah selesai? Ya, nanti post-testnya silahkan dikumpulkan kepada ketua kelas. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik, silahkan ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, Ustazah mohon maaf. Semoga semua yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.